frequency. Halo, selamat datang di channel kami. Saya dari kelompok 2 dan dalam video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang split spectrum. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Didi Saputra, Windy, Mardianto, dan Eric. Pertama-tama mari kita mengenal apa itu split spectrum. Split spectrum itu adalah teknik komunikasi yang dikategorikan oleh lebar bandwidth dan tenaga yang rendah. Dan komunikasi spektrum menggunakan berbagai teknik modulasi pada wireless LANs dan mempunyai banyak keuntungan di atas pendahulunya. Komunikasi narrow band sinyal spektrum berbentuk seperti noise, sulit dideteksi, bahkan sulit untuk didemodulasi tanpa perlengkapan yang solid. Oleh sebab inilah spektrum itu digemari oleh kalangan militer. Istilah spektrum itu sendiri digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi atau mencapai ribuan kali lebih besar. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut spreading. Spektrum tersebut, jenis pertama yang dikembangkan, dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi yang terbaru dari spektrum itu tersebar urutan langsung. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan data tanpa kabel. Selain itu juga untuk berbagai aplikasi lain seperti telepon tanpa kabel atau tanpa kawat, cordless telepon. Sistem spektrum tersebar harus memenuhi beberapa kriteria. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu keuntungan dari spektrum. Pertama, spektrum itu tahan interferensi. White Gaussian noise adalah suatu model matematika, suatu bentuk pendekatan untuk noise yang memiliki bentangan frekuensi dari yang terendah sampai yang tertinggi dengan daya yang sama dan memiliki bentuk distribusi normal atau Gaussian. Sistem komunikasi akan mendapat noise semacam ini pada power yang tidak tertentu, sebab hanya frekuensi yang sama dengan yang digunakan oleh sistem saja yang dapat menimbulkan efek interferensi pada sistem tersebut. Kita bayangkan saja pada suatu sistem atau pada suatu sistem komunikasi yang spektrum frekuensinya sinyalnya dapat digambarkan dalam suatu sistem koordinat. Pada saat digunakan dalam komunikasi, hanya koordinat tertentu saja yang akan dipakai. Selanjutnya kita akan mengenal salah satu jenis interferensi di dalam jammer. Itu adalah salah satu sistem jenis interferensi pada sistem komunikasi radio. Cara kerjanya adalah jammer itu adalah suatu bentuk energi dari suatu pemancar untuk mengganggu pemancar lain dengan cara memancarkan sinyal dengan daya yang lebih besar sehingga sinyal dari pemancar yang diganggu tidak mampu mencapai penerima. Model ini dulu pernah populer di kalangan penggemar radio amatir sekitar tahun 80-an. Kita asumsikan saja bahwa jammer tidak dapat menentukan daerah frekuensi mana yang akan digunakan oleh pemancar yang akan diganggunya. Efek gangguan yang ditimbulkan oleh jammer mirip seperti noise, tetapi bekerja pada frekuensi tertentu saja. Pilihan bagi jammer dibatasi oleh kondisi berikut. Pertama, bila proses penggangguan dilakukan pada bandwidth yang sangat lebar, maka level daya rata-rata akan menjadi rendah. Target yang akan diganggu dapat dicapai, tetapi efeknya tidak akan berarti. Yang kedua yaitu gangguan dapat efektif pada bandwidth yang sempit dengan daya rata-rata yang tinggi, tetapi target frekuensi yang akan diganggu harus diketahui. Ini adalah gambar proses jamming. Seperti yang pada gambar di atas, Pada gambar A, nampak bahwa PSD single slide pada white noise.
tidak berubah efeknya. Untuk kondisi tanpa penyemaran WSS seperti ini, atau setelah penyemaran WSS, data white noise nilainya tetap pada keseluruhan frekuensi. Sedemikian rupa hingga proses penyemaran tidak ada artinya. Pada gambar B kita dapat melihat bahwa saat jamming dengan suatu daya J dan power spectral density atau spektrum kerapatan di sini selanjutnya kita akan mengenal keuntungan dari spektrum yang satunya lagi, yaitu reduksi densitas energi. Reduksi densitas energi itu dia adalah suatu kondisi di mana pemancar ingin informasi yang dikirimkan hanya dapat dimengerti oleh pihak lain. Dikatakan sebagai low probability detection (LPD) atau low probability intercept atau LPI. Dalam kasus spektrum sebar, sinyal dibentangkan bandwidth-nya jauh melebihi bandwidth pada sistem modulasi konvensional. Bagi seseorang yang tidak mengetahui jenis kode yang digunakan pemancar, sinyal yang diterima akan tampak seperti noise, sebab level daya sinyal tersebut cenderung rendah setelah proses penyemaran. Multiple access atau metode spektrum sebar dapat digunakan sebagai teknik multiple access. Sistem ini dapat digunakan secara bersama-sama pada alokasi bandwidth yang sama dengan catatan masing-masing pemancar menggunakan kode yang berbeda. Model ini dikenal juga sebagai Code Division Multiple Access atau CDMA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deddy Saputra. Oke. Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra dari kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan narrowband transmission. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa itu narrowband transmission? Narrowband transmission itu merupakan suatu teknologi komunikasi yang hanya menggunakan spektrum frekuensi sekedar cukup untuk membawa sinyal data saja dengan tujuan untuk menghemat penggunaan frekuensi. Narrowband memiliki power yang relatif besar untuk transmisi karena memang sinyal narrowband baru dapat diterima apabila sinyal tersebut dapat bertahan di atas general noise level atau noise floor, sehingga hal inilah yang menyebabkan narrowband dapat secara mudah dijamming dan terganggu oleh interferensi. Jamming merupakan tindakan yang disengaja untuk mendidik transmisi dengan daya yang lebih tinggi dengan menggunakan sinyal yang tidak diinginkan pada band yang sama. Di samping itu, lebar frekuensi yang narrow atau sempit ini menjadikan sinyal ini dapat dengan mudah noise atau dengan melenyapkan sinyal-sinyal band ini. Teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi yang cukup untuk membawa sinyal data. Ini adalah salah satu contoh gambar narrowband spektrum. Teknologi pada narrowband justru berbeda halnya dengan spektrum yang justru menggunakan band frekuensi yang jauh lebih lebar dibanding dengan frekuensi yang dibutuhkan untuk memancarkan sinyalnya, seperti halnya FDMA dan TDMA, PD, GSM. Di samping itu penggunaan dayanya yang juga relatif lebih rendah. Hal-hal inilah yang menyebabkan spektrum sebaliknya menjadi lebih baik daripada narrowband. Dengan bandwidth yang lebar, spektrum memiliki kelebihan yang membutuhkan periode pulsa yang jauh lebih kecil karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode waktu. Teknologi spektrum. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menerima jumlah yang sama dari informasinya yang sebelumnya dikirimkan menggunakan sinyal membawa narrowband dan menyebabkan hingga mencapai frekuensi yang lebar. Sementara band spektrum sebar relatif lebar, power dari sinyal cenderung lemah. Dua karakteristik spektrum sebar adalah penggunaan frekuensi lebar dan tenaga yang rendah. Teknologi spektrum merupakan teknologi dan teknik komunikasi yang menitik beratnya pada penggunaan bandwidth dan power pack. Teknik ini juga lebih banyak menggunakan modulasi line, kabel, yang memiliki bentuk sinyalnya seperti sinyal noise.
Teknologi ini juga memungkinkan kita untuk membawa sejumlah informasi yang sama seperti yang dapat kita kirimkan dengan menggunakan narrowband sinyal dan menyebarkan sinyal itu pada kisaran frekuensi yang jauh lebih besar. Sebaliknya, contohnya, kita mungkin menggunakan 1 MHz pada 10 watt dengan narrowband, namun pada spektrum kita dapat menggunakan 2 MHz pada 100 watt. Dan spektrum mempunyai 3 jenis. Yang pertama terdiri dari DSSS, merupakan jenis spektrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan karena sistem ini dikenal paling mudah dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi, maksudnya teknologi DSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSSS sendiri yaitu berada pada frekuensi 22 MHz. Yang kedua terdiri dari FHSS, itu merupakan frekuensi hop dengan sistem pembawaan daftar frekuensi ke arah frekuensi akan melompat dalam suatu inverter. Yang ketiga terdiri OFDM, itu merupakan teknik data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal secara paralel dalam populasinya sehingga data yang ditransmisi akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknologi ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless di masa yang akan datang. Selanjutnya, penggunaan spektrum. Pada tahun 1980-an, FCC melaksanakan peraturan pembuatan teknologi spektrum sebar yang dapat digunakan publik dan mendorong penelitian dan investigasi agar teknologi spektrum sebar ini dapat berkomunikasikan. Di samping itu, wireless Metropolitan Area Network, Wireless Metropolitan Area Network, dan Wireless Wide Area Network juga mendapat keuntungan dari penggunaan teknologi spektrum sebar. Spesifikasi ECC. Diketahui terdapat banyak implementasi teknologi spektrum sebar yang berada, namun hanya 2 tipe yang disetujukan oleh FCC. Undang-undang menetapkan agar spektrum yang disebarkan di Title 47 Regulasi FCC membedakan 2 teknologi spektrum, yaitu terdiri dari 2, yaitu DSSS dan FHSS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada sedikit kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Oh, okay. Perkenalkan, nama saya Wendy. Saya dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan tentang 2 teknologi spektrum sebar berdasarkan regulasi VTC. 1. Direct Sequence Spectrum atau juga dipanggil dengan DSSS. 2. Frequency Hopping Spectrum atau juga dipanggil dengan VHSS. Seperti yang kalian ketahui, DSSS dan VHSS sangatlah jauh berbeda. Sedangkan DSSS merupakan sebuah metode untuk mengirimkan data di mana sistem pengirim dan penerima keduanya berada pada set frekuensi yang lebarnya adalah 22 MHz. Sedangkan VHSS merupakan teknik spektrum yang menggunakan teknik lompatan frekuensi yang berubah-ubah pada sinyal KRL untuk membawa suatu data informasi. Seperti itulah perbedaan antara DSSS dan VHSS, dan saya akan menjelaskan tentang frekuensi hopping spektrum atau juga dipanggil dengan VHSS. Apa itu VHSS? VHSS merupakan teknik
penggunaan perbedaan pembawa frekuensi yang dimodulasi oleh sinyal sumber. Dalam skema frekuensi, lompatan spektrum sebar. Sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak. Lompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah atau split second intervals. VHSS itu juga tahan terhadap jamming. Dan seperti yang kalian lihat di gambar ini merupakan contoh lompatan frekuensi. Ini merupakan sinyal yang disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi, kelihatannya acak. Ini melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah. Sebuah scavenger melompat di antara frekuensi secara sinkron dengan transmitter, lalu menangkap pesan sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengar bunyi titik-titik yang tidak jelas. Upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Seperti itulah contoh dari lompatan frekuensi. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang data binar. Untuk transmisi data binar dimasukkan ke dalam sebuah modulator dengan menggunakan beberapa skema modern digital ke analog, atau juga semacam frekuensi shifting atau dipanggil dengan PSK, atau binary phase shifting atau juga dipanggil dengan BPSK. Sinyal yang dihasilkan dipusatkan di sekitar beberapa frekuensi dasar. Sumber jumlah pseudo random menyajikan apa yang dilampirkan dalam indeks di dalam frekuensi. Dan saya akan menjelaskan tentang operasi dasar spektrum terbar. 1. 2K frekuensi pembaca menghasilkan 2K kanal. 2. Saluran yang mengatur jarak bersesuaian dengan bandwidth masukan. 3. Masing-masing saluran digunakan untuk memperbaiki interval. Seperti nomor 1 ini, 300 M di dalam IEEE 802.11. Atau nomor 2, beberapa jumlah bit dikirimi, beberapa penggunaan rencana penyajian add, maka jadilah pecahan bit. Nomor 4, sekuen yang didikte dengan kode penyebaran. Dan saya akan menjelaskan tentang slow and fast VHSS. 1. Frekuensi bergeser tiap-tiap TC detik. 2. Durasi dari elemen sinyal adalah TS detik. 3. Slow VHSS memiliki TC lebih besar dari TS. 4. Fast VHSS memiliki TC lebih kecil dari TS. Dan nomor 5, biasanya fast VHSS memberikan noise yang meningkat. Dan saya akan menjelaskan sampai di sini saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eric. Oh, okay. Frekuensi hopping system. Standar mengategorikan sistem menjadi 4. 1. Channel frekuensi lompatan
bekerja menggunakan hop pattern atau pola lompatan yang disebut dengan channel atau kanal. Sistem frekuensi lompatan menggunakan standar VCC 26 dan beberapa sistem tersebut memperbolehkan untuk membuat pola lompatan sendiri. 2. Itu dwell time. Ketika sistem frekuensi lompatan mengirimkan suatu frekuensi, hal itu harus dilakukan dengan waktu yang tertentu. Waktu itu dinamakan dengan dwell time. Ketika waktu tinggal ini terjadi, sistem akan beralih ke frekuensi yang berbeda dan mulai mengirim lagi. 3. Hop time. Terdapat sejumlah kecil waktu saat terjadi perubahan frekuensi pada saat radio tidak mengirim yang disebut dengan hop time. Waktu lompatan ini dukul sampai mikrosekon dan terjadi waktu tinggal yang panjang selama 100 sampai 200 ms. Waktu lompatan tidaklah signifikan. 4. Itu batas dwell time. PCC mendefinisikan maksimum waktu tinggal dari frekuensi lompatan sistem spektrum sebar pada 400 ms. Tiap pembawa pada periode 30 detik, biasanya radio frekuensi lompatan tidak diprogram untuk beroperasi pada batas yang diperbolehkan. Tetapi untuk melengkapi ruang antara batas yang legal dan range operasi agar operator mempunyai fleksibilitas. Direct Frequency Spread Spectrum (DSSS). Direct Frequency Spread Spectrum atau yang disebut dengan DSSS merupakan sebuah penyebaran data informasi oleh kode penyebar secara langsung yang kemudian ditebarkan pada suatu spektrum transmisi tertentu melalui proses modulasi. Salah satu yang banyak digunakan adalah jenis modulasi fase binary. DSSS dipilih karena adanya kemudahan dalam mengacak data yang akan disebarkan. Penyebaran dalam DSSS hanya dilakukan menggunakan sebuah generator noise periodik yang disebut pseudo noise generator. Pembangkit sinyal kode ini disebut pseudo random generator atau pseudo noise generator. Ada beberapa keunggulan dengan diterapkannya sistem komunikasi spread spektrum melalui implementasi metode direct frequency. Keunggulan pertama adalah kerahasiaan terjamin di mana keamanan informasi yang terkandung dalam sinyal spread spektrum mengandung format transmisi berupa kode unik yang menyebabkan informasi yang dikirim tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak mengetahui pola kode yang digunakan pengirim. Keunggulan kedua adalah mampu menekan interferensi dan jamming, di mana kemampuan menekan interferensi mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spektrum ini. Sedangkan keunggulan ketiga adalah daya yang rendah. Sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. PRG yang akan melebarkan dan sekaligus mengacak sinyal data yang asli ditampilkan oleh bit-bit multiple pada sinyal yang ditransmisikan
yang disebut kode tipis chipping. Satu teknik dengan spektrum sebar deretan langsung adalah dengan mengkombinasikan aliran informasi digital dengan aliran bit pseudo-random menggunakan OR eksklusif. Berikut ini adalah kelemahan DSSS. 1. Masalah jamming. 2. Keamanan kurang aman. Dan ini adalah contoh di frekuensi spektrum. Okay. Perkenalkan, nama saya Marianto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Eric tadi. Patut dicatat bahwa bit informasi 1 membalikkan bit-bit pseudo-random dalam kombinasi tersebut, sementara bit informasi 0 menyebabkan bit-bit pseudo-random ditransmisikan tanpa mengalami inversi. Kombinasi aliran bit memiliki kecepatan data yang sama dengan deretan pseudo-random yang asli, sehingga memiliki bandwidth yang lebih besar atau lebih lebar dibanding aliran informasi. Berikut ini adalah contoh gambar direct sequence spektrum pada transmitter. Yang kedua adalah gambar contoh direct sequence spread spektrum pada receiver. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang direct sequence spread spektrum pada receiver. Gambar di atas menunjukkan implementasi deretan langsung yang khusus. Dalam hal ini, aliran informasi dan aliran pseudo-random bahkan dikonversi ke sinyal analog, lalu dikombinasikan, bukannya menunjukkan OR eksklusif dari dua aliran dan kemudian memodulasikannya. Spektrum tersebar dapat dicapai melalui teknik deret langsung yang dapat ditentukan dengan mudah. Sebagai contoh, anggap saja sinyal informasi memiliki lebar bit sebesar TB yang ekuivalen terhadap kecepatan data sama dengan 1/TB. Dalam hal ini, bandwidth sinyal tergantung pada teknik pengodean, kira-kira 2/TB. Hampir sama dengan itu, bandwidth sinyal pseudo-random adalah 2/TC, di mana TC adalah lebar bit pseudo-random input. Bandwidth sinyal yang dikombinasikan kira-kira sebesar 2 dari bandwidth tersebut. Jumlah penyebaran yang dicapai adalah hasil langsung dari kecepatan data pseudo-random. Semakin besar kecepatan data pseudo-random input, semakin besar jumlah penyebarannya. Perbandingan FHSS dan DSSS. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih teknologi apa yang akan digunakan, antara lain: 1. Narrowband interference. Kelebihan dari VHSS meliputi resistensi yang tinggi terhadap interferensi narrowband. SSS lebih sering mengalami interferensi dibanding FHSS dikarenakan penggunaan 22 MHz yang berdekatan dengan 79 MHz yang digunakan FSSS. 2. Cost. Ketika mengimplementasikan wireless LAN, kelebihan dari
DSSS mungkin lebih terasa disbanding sistem FHSS bila dilihat dari pertimbangan anggaran. Bila yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem sekuen langsung jauh lebih rendah bila dibandingkan sistem frekuensi lompatan. Yang ketiga, collocation atau colocation. Kelebihan dari FSSS di atas DSSS adalah pada kemampuan untuk mengkolokasi banyak frekuensi lompatan dibanding dengan sistem sekuen langsung. 4. Equipment compatibility dan availability, yaitu standar yang dibuat WECA yang hingga sekarang masih digunakan adalah Wireless Fidelity atau Wi-Fi FITM, dan beberapa perangkat yang lolos uji peralatan adalah perangkat Wi-Fi compliant. Yang kelima, data rate atau throughput, yaitu sistem FHSS dan DSSS memiliki hasil akhir data yang dikirim hanya sekitar setengah dari kecepatan data. Ketika diujikan, hasil akhir wireless LAN dapat 5-6 Mbps pada setting 11 Mbps untuk DSSS. Yang keenam, security, yaitu setelah diketahui bahwa frekuensi lompatan lebih aman dibandingkan sistem sekuen langsung. Fakta pertama bahwa radio FHSS hanya menghasilkan nilai minimal pada manufaktur. Kedua, tiap manufaktur menggunakan standar dari sekuen lompatan, di mana pada umumnya terhubung dengan sistem sebelumnya. Yang ketujuh, support standar, yaitu sistem DSSS seperti 802.11g dan 802.11a sesuai dengan Howard Wireless LAN. Standar baru dari sistem FHSS meliputi Home RF 2.0 dan 802.15. Demikian dari penjelasan kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafin, dan sekian sampai di sini. Terima kasih.